Pemirsa, Inspirasi Natal kembali kita lanjutkan. Pak Natalius, tadi saya sempat tanyakan apakah sekarang kondisi saat ini, begitu ya, semua komunitas di Indonesia yang beraneka ragam ini sudah saling menghormati, dan kemudian kalau misalnya kita sebagai salah satu komunitas merasa diganggu begitu ya oleh komunitas yang lain, kalau menurut Pak Natalius kita harus berbuat apa nih? Ya, yang pertama gini. Ya, semua kehidupan bangsa itu disemangati, dijiwai, diinspirasi oleh Pancasila. Pancasila itu sebagai norma dasar, grundnorm bangsa. Itu udah wajib itu. Di dalam Pancasila itu ada beberapa aspek hal-hal universal yang terdapat. Yang pertama tentang ketuhanan. Seluruh dunia, termasuk seluruh rakyat Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Ya. Itu yang paling pertama. Ya. Yang kedua tentang kemanusiaan. Kemanusiaan adil dan beradab. Ya. Bagaimana memperlakukan orang lain secara adil. Ya. Keadilan itu harus diukur dari kelompok minoritas. Keadilan itu harus diukur dari kelompok korban. Jadi keadilan itu tidak bisa diukur dari kelompok mayoritas, kelompok yang berkuasa, dan kelompok pelaku. Karena itu keadilan yang adil dan beradab, maka keadilan itu harus menurut orang-orang yang dianggap lemah. Itu yang pertama. Kemudian beradab apa? Keadaban bangsa itu harus terpelihara antara satu dengan yang lain di dalam semangat satu dijiwai oleh masing-masing agama. Yang kedua dijiwai oleh nilai-nilai baik yang ada di dalam budaya. Yang ketiga dijiwai oleh berbagai ilmu pengetahuan tentang etika dan keadaban yang modern. Ya, saya kira itu yang berikut adalah persatuan. Persatuan ini harus dimaknai tidak dalam hanya persatuan dalam kerangka guyup atau komunitas tertentu, gemenskap, satu darah, bersatu karena satu darah, bersatu karena satu komunitas, bersatu karena satu agama. Saya kira itu juga tidak. Persatuan yang di sini dimaksudkan adalah persatuan dalam konteks kebinekaan, keanekaragaman. Saya kira itu. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah permusyawaratan. Permusyawaratan di sini tidak menafikan sebuah demokrasi yang modern. Ya. Tapi permusyawaratan ini untuk semua perbedaan pendapat itu harus dibicarakan, diwacanakan, didiskursuskan untuk menemukan satu titik temu. Titik temu yang sifatnya progresif, bukan regresif. Atau destruktif. Saya kira itu pasti berbeda. Lalu yang berikut, dari semua itu akan terjalin secara baik apabila keadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruhnya rasa aman, nyaman, pendidikan yang lebih baik, kemudian juga kesehatan yang lebih baik, dan segala-galanya lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Seluruh aspek itu kalau sudah terpelihara secara baik, maka saya kira pasti akan baik. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab untuk mempertahankan itu? Siapa yang memiliki kewajiban untuk itu? Kewajiban dalam prinsip human right itu adalah di mana pemerintah sebagai tanggung jawab. Pemerintah sebagai pemegang kewajiban untuk menghormati, bagaimana membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia atau mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Lalu yang kedua, yang melindungi juga adalah pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi secara baik, adil, equal. Lalu yang berikut adalah bagaimana memenuhi seluruh kebutuhan sebagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti di sini. Bagaimana rakyat juga ikut turut serta berpartisipasi di dalam pengelolaan negara, membantu atau mengisi kekurangan-kekurangan yang tidak diisi oleh negara. Maka rakyat memiliki kewajiban juga meskipun tidak diamanatkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, tetapi kewajiban untuk berpartisipasi aktif di dalam pengelolaan negara atau sebagai subjek di dalam pengelolaan negara. Yang berikut itu adalah tanggung jawab juga selain rakyat, komunitas masing-masing. Saya kira semua ini bisa dilakukan, maka sebagaimana yang diharapkan untuk pasti akan tercipta Indonesia yang baik, aman, damai, tertib, dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Saya kira memang salah satu aspek yang harus diperhatikan itu adalah munculnya embrio-embrio semangat nasionalisme etnik kesukuan, ada nasionalisme agama, ada patriotisme, ya, bahwa kamu bukan asli, saya adalah asli, kamu agama ini, saya agama ini, saya suku ini. Nah, ini harus dicegah nih. Saya kira itu harus diputus. Saya kira dan memutuskan itu harus dengan cara tegas. Saya meyakini gini, presiden itu harus berbuat sesuatu yang bisa memberi kepastian hukum kepada rakyat Indonesia. Hari ini kita menyaksikan presiden masih belum memberi kepastian hukum. Akibat tidak nanti kita akan bahas kemudian apa langkah-langkah presiden yang harus dilakukan untuk menjaga kerukunan kita. Kita harus jeda dulu, Pak Natilius. Kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa.